apabila desa itu bermasalah, termasuk warganya bermasalah, itu kepala desa itu sudah otomatis jadi kuasa hukumnya. Kalau di kampung itu istilahnya dulu itu, hai urang riungkeun. Nah, eta teh betul paribasa diriungkeun. Urang riungkeun. Urang riungkeun. Da geus diriungkeun kamari ge. Lamun geus diriungkeun, biasanya itu sudah ada penyelesaian permasalahan. Nah, itu para legal justice ya. Itu. Betul. Nah, ini jadi kata Akang tadi bisa diriungkeun itu sebetulnya siapapun pada saat itu yang menjadi hakim perdamaian atau menjadi fasilitator itu para legal. Iya. Salam hangat Rahayu Bagja Waluya. Kita ketemu lagi nih dengan Kang Alfi ini, tokoh muda. Jadi muda-muda ini sudah jadi pemangku satu desa. Bahkan bukan itu saja. Kalau ngobrol dengan Kang Alfi itu ya kita harus keep the focus nih. Mana dulu nih? Mau seni karena beliau juga musisi begitu. Mau masalah hukum karena beliau juga praktisi, atau mau ya diskusi panjang tentang narasi intelektual gitu karena dia juga akademisi sebagai dosen begitu, dan sebagai ini yang penting nih langsung memangku kepala desa gitu di Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras ya, dan baru-baru ini sudah melenggang juga nih ke kancah nasional kan. Ada event Paralegal Justice Award gitu ya. Desa itu masuk ke kancah nasional dan di sana dijajal tentang hukum gitu. Persoalan hukum yang bukan persoalan sederhana, Kang Alfi. Itu gimana ceritanya tuh? Alhamdulillah, terima kasih ya Kang Dudi. Saya juga merasa tersanjung malam ini bisa sesarengan sareng suhu ya untuk urusan suhunan jurnalisme. Ya, alhamdulillah. Jadi memang betul Kang, seminggu yang lalu barangkali hari Selasa itu awal mula daripada event yang disebut Paralegal Justice Award. Saya barangkali terpilih atau lolos di tingkat provinsi di antara 351 desa, barangkali terus mungkin dari kota juga entah ada yang mengikuti atau tidak ya, tapi yang jelas dari kota kabupaten itu kalau teman-teman dari kota kabupaten lain ada, dari kotanya ada misalkan, dari kabupatennya mungkin ada 2, bahkan ada yang ada 3 misalkan. Saya dari sini cuma saya di sana tuh nggak ada teman kalau dari Tasik kemarin Kang. Nah alhamdulillah tersanjung juga gitu kan ketika ada telepon saat itu saya masih naik motor butut di Padayungan. Ini harus daftar ulang katanya. Kenapa? Oh masuk katanya lolos Pak Alfi ya. Saya daftar ulang terus pergi ke Jakarta pakai bis. Saya juga lupa lagi di mana turunnya gitu kan, pada saat itu malah ke terminal Depok jadi malah jauh kan. Ternyata itu BPSDM itu adanya di Cinere deket. Kalau dulu mah Kang lihat film Sidul Gandul nah di situ. Nah alhamdulillah saya bisa ikut event tersebut, dan hari pertama kita dibawa ke Mahkamah Agung, dibawa ke kantor DPR atau dibawa ke gedung rakyat di sana, diterima bahkan di ruangan yang spesial gitu kan, tempat presiden melantik. Di Mahkamah Agung juga masuk ke ruangan-ruangan yang tidak biasa sembarang orang masuk. Nah sudah mulai ada perbincangan hangat Kang di Mahkamah Agung, di mana saya suka rada terpancing ya, saya langsung tunjuk tangan pada saat itu Hakim Agung memberikan materi gitu, karena judul Paralegal Award itu adalah para atau orang-orang yang mempunyai kemampuan hukum gitu kan, tapi bukan
advokat gitu kan, tidak tercatat bukan advokat untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat bawah. Ya, itu satu ya. Terus kedua, dengan munculnya peraturan-peraturan Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan yang menguatkan payung hukumnya, menguatkan bagaimana penyelesaian di tingkat bawah atau istilahnya restorasi justice. Ini kan sebetulnya budaya lama kalau di desa kan. Tapi hari ini dikuatkan dengan payung hukum tersebut. Dan alhamdulillahnya distimulasi dengan event ini. Nah, ini ya yang jadi catatan buat saya, makanya ini event keren sekali gitu kan. Nah, akan tetapi ya saya sedikit mengkritisi atau harus dievaluasinya itu adalah satu, mungkin karena ini hanya stimulasi saja, ini juga harus dikuatkan dengan program nanti penyadaran atau pemahaman atau edukasi kepada tiap para kepala desa, bukan hanya yang ikut event saja, agar memang perkara-perkara hukum itu bisa diselesaikan di tingkat bawah dan tidak menimbulkan buntut atau high cost ya. Cost baik itu secara nilai rupiahnya, karena memang perkara ketika didaftarkan itu kan bayar kan. Kedua, cost sosial karena setiap permasalahan yang diselesaikan diketok palu di pengadilan itu belum tentu juga menyelesaikan masalah. Bisa saja malah menimbulkan masalah baru kan. Ada residunya. Ada residu. Ya. Dan bahkan kalau di perdata kadang-kadang Kang diketuk pun palu hakim di situ belum tentu yang menang itu misalkan bisa menikmati atau pada saat itu secara langsung misalkan menguasai objek daripada yang disengketakan. Tapi kalau win-win solution di bawah Kang, itu biasanya para pihak itu karena ini mengusulkan itu biasanya win-win solution. Nah makanya saya yakin para kepala desa di seluruh Indonesia ini pasti pernah menyelesaikan ini. Tapi dengan adanya event kemarin itu lebih bisa dipertanggungjawabkan nanti keputusan, karena kerangka atau perangkat aturannya itu sudah diberikan gitu loh. Tidak hanya sekedar yuk beresin udah salaman, atau kadang-kadang mungkin penyelesaiannya itu misalkan tiba-tiba memunculkan lagi perkara baru ketika misalkan diteliti atau masuklah misalkan para penegak hukum termasuk pengacara misalkan, oh ini nggak bener nih prosesnya perdamaiannya. Nah itu Kang, jadi keren sekali gitu kan. Tapi yang saya perlu sampaikan juga ke para pihak, terutama Mahkamah Agung, Badan Penyuluhan Hukum atau BPHN ya nasional, terus Kemenkumham ini ya, terutama panitia yang di sana. Ini Pak Menteri juga mungkin harus bahasa terlalu keren, mungkin menginvestigasi lagi gitu kan, apa kriteria yang akhirnya dari 300 peserta tersebut misalkan muncul top 10, top 3, karena ketika misalkan itu nanti jadi maskot, ini Indonesia loh Kang. Jadi ketika misalkan muncul si A jadi juara misalkan, atau jadi top 3, jadi top 10, nah kan, nanti kan dipertanyakan produknya. Ya, di samping post test atau pre test atau misalkan keaktifan di kelas kemarin yang jadi patokan misalkan itu ukurannya, juga kan misalkan harus ada, misalkan kalau ada standar ukurannya berapa perkara hukum yang diselesaikan di desanya, jelas ya indikatornya, terukur kan, terukur. Berapa kali dia bisa mendamaikan, tingkat kerumitan perkaranya itu seperti apa gitu kan, sehingga mampu menyelesaikan di bawah dan akhirnya bisa menjadi berdamai gitu kan itu. Nah itu barangkali yang kita koreksi sehingga di event-event selanjutnya ya harus lebih lebih holistik lagi, membuat konsep yang akhirnya tujuan daripada
Paralegal Justice Award itu betul-betul tercipta atau apa ya, teraplikasikan gitu kan. Secara konsep sebetulnya substansinya keren kan? Sangat Keren kan? Sangat keren. Tapi Ya. ketika diturunkan ke tataran teknis, nah di sini ada persoalan kan, diantaranya yang tadi itu ukuran, Ya. kriteria gitu kayak gitu. Ya. Memang kemarin seperti apa sebetulnya? Ya, Prosesnya begitu. gini Kang. Jadi kita sebetulnya pas masuk kelas misalkan juga sebetulnya sama pendamping kelas itu disampaikan. Contoh misalkan hari ini pemilihan ketua kelas dan salah satu keaktifan itu adalah kriteria daripada menunjang penilaian. Ya. Tapi ternyata misalkan pas saya tanya ada dari satu kelas itu 5 orang yang masuk top 10. Saya tanya misalkan ke teman-teman yang di kelasnya, kebetulan satu kamar, pas pulang, enggak Pak Kades, katanya itu justru yang pada diem itu enggak aktif misalkan. Biasa-biasa aja kan gitu. Nah ini kan jadi justru kan pertanyaan. Ya, Terus ya. malah banyak celotehan, apa karena rambutnya pirang misalkan ya, apa karena cantik, apa karena muda. Akhirnya kan muncul itu Kang. Bahkan dari satu kawan-kawan kita dari satu kabupaten provinsi, saya sebetulnya masalahnya bukan tidak terima ya, saya terima aja kata yang top 10 itu. Tapi kalau ukurannya itu berarti kami semua bodoh semua katanya. Kenapa saya bilang, kan tanya ya ini selorohan namanya juga. Saya tanya kenapa? Ya kan itu katanya tadi ditanya sama Dewan Pakar aja yang pertanyaan-pertanyaan standar itu tidak bisa menjawab dengan baik. Ya saya sampaikan nih contoh sampai detailnya. Pertanyaannya sekedar seperti gini. Bagaimana saudara menyikapi ketika ada bantuan sosial di desa itu yang ternyata nama-nama itu muncul orangnya itu lebih kaya daripada orang-orang yang sebetulnya belum menerima tapi diduga kondisi sosialnya lebih memungkinkan berhak. Untuk menerima misalkan. Ya lebih berhak. Kan? Itu kan misalkan muter. Ya barangkali dari hal itu sampai 3 menit kemudian Dewan Pakarnya bertanya lagi. Yang saya tanyakan bagaimana saudara menyikapi keputusan saudara ketika nah ini kan indikasi kan. Nah terus yang kedua ini contoh misalnya. Bagaimana dengan bantuan sosial yang ini oleh pemerintah? Bagaimana pikiran saudara? Ini misalkan malah jawabnya saya dengan Agni itu misalkan mengumpulkan ini dan saya memberikan kios atau ini Kang. Jadi bagaimana seorang hakim mediator bisa menangkap, mempetakan permasalahan apabila ditanya seperti itu aja misalkan ya. Itu tidak akurat menangkap. Karena mediator itu atau paralegal itu ini yang telinganya itu harus peka, apa keinginan pihak ini, apa keinginan pihak ini, yang akhirnya bisa ketemu satu meja dan arahan-arahan si fasilitator atau kita yang sebagai paralegalnya itu bisa diterima oleh dua belah pihak, sehingga si dua belah pihak itu merasa kepentingannya itu terakomodasi. Maka muncullah perdamaian karena ada kesepakatan yang dianggap itu win-win solution. Ya kalau itu kan pertanyaannya jawabannya opini kan, pendapat faksional ya, tidak faktual kan. Betul. Kalau tadi berapa kasus yang diselesaikan, serumit apa, gitu. Itu kan by data ya, betul. Data, gitu. By data. Itu lain cerita kan kalau begitu. Jadi terukur kan indikatornya. Betul. Tapi lepas dari itu sebetulnya event kemarin itu spiritnya kan harus terus dipermanenkan menurut saya. Begitu. Keren Kang, betul. Saya berpikir bahkan di media yang saya pada saat itu diwawancara di sana oleh salah satu media Kompasindo gitu ya. Saya justru menyampaikan bahwa jangan hanya berhenti di Paralegal Justice Award. Karena di Indonesia itu ada 78.000 sekian desa yang saya yakin semuanya juga punya perkara yang sama. Artinya banyak perkara yang harus diselesaikan di wilayah itu. Dan negara itu akan terselamatkan. Aku bisa jadi misalkan contoh gini aja, logika sederhana.
ketika permasalahan-permasalahan diselesaikan di bawah, maka hasil daripada ketok palu hakim itu kan kalau pidana itu pasti kan masuk lapas. Ya. Di lapas itu misalkan diponis berapa tahun dan sebagainya. Satu, daya tampung. Kedua, negara kan akhirnya harus mengeluarkan kos untuk makan, untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, ini Kang sudah barangkali ini juga sudah harus diketahui oleh semuanya. Jangankan hal makannya gitu kan, ruangannya aja kadang-kadang saya lihat gitu ketika misalkan kita berkunjung ke lapas, karena saya juga beberapa kali menjadi pembicara gitu karena diundang di sana gitu kan untuk pembinaan hukum. Banyak yang sebetulnya satu ruangan juga sudah terlalu penuh. Maka keren sekali event ini ketika efeknya di tatanan bawah itu bisa menyelesaikan hukum yang akhirnya tidak muncul ke pengadilan gitu kan. Dan itu sebenarnya sejalan ya dengan undang-undang desa kan. Rekognisi diantaranya kan, mengembalikan marwah desa. Betul. Saya juga ingat ya sedikit mungkin kalau kalimatnya lupa kalau detailnya, bahwa memang di undang-undang desa juga sudah dikatakan ya bahwa apabila desa itu bermasalah, termasuk warganya bermasalah, itu kepala desa itu sudah otomatis jadi kuasa hukumnya. Ya, terus kedua bahwa desa itu punya hak otonomi, ya, punya kewenangan yang berdasarkan hak asal usul, termasuk juga misalkan dan memang kepala desa juga punya kewenangan pembinaan. Nah, jadi desa yang sudah hadir sebelum Indonesia merdeka dengan budaya hukumnya, dengan budaya sosialnya, diperkuat dengan undang-undang desa, dan sekarang distimulasi dengan Paralegal Justice Award, ini sebetulnya kan keren sekali ya kalau menurut saya. Jadi akhirnya judulnya bahwa pembangunan Indonesia dari desa itu ini bisa terakomodasi dengan munculnya misalkan beberapa aturan dan dikuatkan dengan Paralegal Justice Award yang diadakan oleh Kemenkumham, BPAN dan Mahkamah Agung. Ini keren sekali kan. Menguatkan lagi gitu. Sejalan kan. Iya, sejalan. Dan itu ya secara tidak langsung mengembalikan itu asal usul desa itu ya. Betul. Kembali rekognisi kan. Betul. Jadi kalau zaman dulu juga kita ingat ya kan, lagi kecil kalau memang di desa itu kan kalau apa-apa itu lapor ke kubu. Iya, cina benturan misalkan antara batas tanah atau ada masalah apanya. Cina engke heula ka kubu. Bahkan kalau dulu istilah panggilan itu sudah terbiasa dipanggil ku desa. Nah, padahal kalau dari sisi hukum kan kepala desa tidak punya kewenangan untuk memanggil. Yang punya kewenangan memanggil itu kan penyidik ya, kejaksaan atau kepolisian. Tapi dengan adanya ini sekarang ini mungkin dengan istilah lain mengundang gitu kan, terus dikumpulkan, desa punya ruangan untuk mediasi, diberikan pemahaman, yang ini diberikan pemahaman. Ya beberapa kali saya juga melakukan itu, bahkan sampai pulang ke rumahnya, mana lencogna, mana bedogna, mana itunya digunakan gitu kan. Saya ada insting tukang pemotretan juga, saya simpen gitu ya beberapa perkara yang seperti itu terjadi kan, dan betul. Tadinya mah yang satu, kuaing laporkan yo misalkan kayak itu, entong rek naon. Tapi kecuali barangkali karena tujuan hukum juga adalah ketertiban dan keteraturan. Kalau dari semua itu ya artinya tidak bisa diajak berdamai, ya apa boleh buat. Karena tujuan hukum akhirnya. Tapi kalau dengan berdamai di situ lalu tercipta perdamaian, ya syukur gitu kan. Kalau di kampung itu istilahnya dulu itu hai urang riungkeun. Eta teh betul paribasa diriungkeun. Urang riungkeun. Urang riungkeun. Da geus diriungkeun kamari ge. Lamun geus diriungkeun biasanya itu sudah ada penyelesaian permasalahan. Nah, itu Paralegal Justice ya. Itu. Betul. Okay. Kalau hari ini sebetulnya paralegal. Jadi dulu itu ada pokrol bambu barangkali ya
oh apa ya kalau ke tingkat desa Sebelum reformasi mahal ya. banget ya sebelum Reformasi ya. ada ya Pokro Bambu tuh yang bahkan kalau dulu Pokro Bambu punya kewenangan sampai ke pengadilan kan mendampingi. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Pralega Justice Award itu hanya ya masuk ke pengadilan boleh nonton. Jadi tidak duduk di para pihak yang berperkara gitu. Nah, ini jadi kata Akang tadi bisa diriungkan itu sebetulnya siapapun pada saat itu yang menjadi hakim perdamaian atau menjadi fasilitator itu paralega. Iya. Nah, kepala desa ada di sana kan? Pasti sebetulnya. rata-rata kepala desa atau pemangku agama. Kalau di lembur itu Kang Ajengan misalkan gitu menjadi apa ya finishing penyelesaian setelah kepala desa mutuskan oh sih ulah kieu nanti biasanya ada pemangku agama yang guys ayeuna berdamai teh seperti ini gitu kan. Sebenarnya kapasitasnya sudah kuat ya warga desa itu untuk menghadapi persoalan-persoalan hukum kan sebetulnya ya. Sejak lalu kan, sejak lama gitu. Nah, apalagi sekarang dikuat karena yang jadi persoalan sekarang tahu nggak nih ada ini gitu. Ada payung yang memayungi begitu. Boleh jadi belum tahu tuh. Ini tugas yang saya tadi sampaikan itu Kang, bahwa lah kalau pakai istilah gini lah Kang lah ya, kalau diperintahkan oleh pimpinan mah Kang, dan itu memang kan harus ada sosialisasi. Nah itu ya. dia. Jadi tapi kalaupun misalkan ini mah ya dengan istilah saya tukang kupat tahu aja mungkin sebulan sekali kan suka sodako kan, sodako kupat tahunya. Ya. Kenapa sih kalau misalkan praktisi hukum juga sodako ilmu misalkan itu kesadaran. Tapi ini akan lebih baik lagi ketika ada perintah. Artinya para hakim atau jaksa itu diberikan tugas untuk menyampaikan hal-hal atau mengedukasi para kepala desa dan lurah yang ada di wilayah hukumnya. Ya, itu menarik itu. Ini harus disampaikan itu. Ya. sangat harus sekali karena para kepala desa, saya yakin semua kepala desa pasti menjadi tumpuan permasalahan, dimulai hal-hal yang sifatnya dianggap enteng mungkin ya, perkara sampai yang berat pasti di desa mau Kang ke kepala desa dulu. Iya. Makanya kalau misalkan punya kemampuan atau diberikan bekal ilmu ini ya akan lebih akurat lagi nanti ketika menyelesaikan atau mendampingi atau mendamaikan para pihak. Hakim masuk desa, jaksa masuk desa kan gitu ya. Keren sekali Kang kalau itu terjadi. Oke, sip, mantap. Jadi ternyata literasi penting. Ya literasi hukum kayak begitu. Kang Alfi punya nanti ke depan bagaimana nih untuk solusi umpamanya paling tidak di desa Mandala Mekar gitu kayak gitu. Bagaimana nih cara supaya ya katakanlah kalau tadi kan sodako ilmu gitu kan, artinya bisa jadi pilot project juga tuh. Ya, saya punya apa ya kalau bilang dalil atau ini adalah statement saya gitu kan, bahwa setiap manusia itu berpikir, berucap, bertindak itu sesuai dengan softwarenya. Kalau di perangkat lunaknya itu sudah nyampak ilmu gitu kan, karena software itu diisi dengan ilmu, maka saya yakin permasalahan-permasalahan yang timbul itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, maka saya bukan tips lagi, insya Allah saya sudah melakukan itu. Saya punya Universitas Emper Masigit dan itu sudah sekarang diikuti oleh kurang lebih 3 desa di sana. Itu di desa tetangga juga sudah ikut, muridnya sudah, siswanya atau saya nyebutnya suka mahasiswa biar keren gitu kan. Itu sudah ada 87 orang kurang lebih. Jadi dua berbagai tahapan lulusannya juga sudah berapa angkatan gitu. Karena saya biasa kemarinnya di kota itu malam Senin, malam Rebo, malam Sabtu. Dulu kan sama Akang juga inget di Dokar ya dikumpulkan teman-teman anak-anak pang gitu. Saya edukasi atau ada sekolah di mana saja bisa berkumpul gitu kan, tidak perlu ada di kelas. Nah itu sudah saya lakukan karena saya pikir justru program apapun sehebat apapun ketika audiens atau penerimanya atau masyarakatnya atau warga negaranya misalkan tidak terkoneksi, bisa-bisa kadang-kadang miskomunikasi kan. Nah dengan saya turun itu misalkan nanti ada
pendidikan kewarganegaraan. Jadi minimal tahu hak dan kewajiban setidaknya. Jadi ketika misalkan kita nanti punya program, kalau softwarenya sudah di-upgrade dulu kan, itu akan lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat, menyampaikan program-program. Jadi tips saya kalau tadi akan mohon tips ya edukasi warganya. Kita tidak mampu barangkali ya datangkan para pendidik atau para pembina yang dengan segenap tenaga gitu, karena mungkin dianggap hari ini pendidikan itu mahal. Kira-kira ini banyak gak yang kira-kira orang-orang yang peduli tentang pendidikan? Perangkat sudah ada, tinggal diinstal dengan program. Gitu. Betul, dengan program gitu ya. Dengan adanya event Paralega Justice Award, saya mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung, BPHN, Kemenkumham, ya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keren sekali dan lanjutkan gitu kan itu dengan lebih baik lagi, dan koreksi dari saya dalam penetapan top 10 atau top 3 dan sebagainya itu yang harus dievaluasi, kriterianya harus jelas, apa parameternya gitu kan, indikasinya apa saja yang sehingga orang-orang tersebut, jadi jangan sampai tujuan daripada event tersebut ternodai dengan hal-hal yang tidak perlu gitu kan, anti klimak yang akhirnya tidak perlu. Dan saya ingatkan sedikit ya bahwa tujuan hukum itu kan adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan. Ini di event situ aja yang notabene di wilayah Kemenkumhamnya sendiri misalkan sudah terjadi ketidaktertiban gitu kan. Ini yang perlu barangkali diingatkan lagi kepada khusus panitia ya, mungkin nanti menterinya juga mengingatkan atau mengevaluasi lagi, atau bahkan mungkin menyelidiki ini ada kepentingan apa, misalkan tiba-tiba kok dimunculkan yang top 10 atau top 3 ini, bisa saja orang berasumsi seperti itu. Nah, mudah-mudahan tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan yang itu adalah modal utama untuk terciptanya kesejahteraan. Ya, jadi jangan bermimpi tujuan negara itu mencapai kesejahteraan apabila ketertiban dan keteraturan itu tidak terwujud. Ya, itu Kang. Pasti pembangunan juga terhenti ya. Sangat. Teman-teman, senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Kuwu muda nih, multitalenta gitu. Dan ternyata ya itu tadi, pada sekali kegiatannya. Tempo hari dijajal di Kemenkumham gitu ya. Dan pesannya jangan berhenti sampai di sini, tapi ini harus dipermanenkan melalui edukasi, gerakan literasi sadar hukum. Betul. Secara simultan gitu. Betul. Di seluruh desa. Gitu. Yeah. Baik teman-teman, salam hangat. Rahayu Bagja Waluya Laju Mulus Tina Kanan Pamaksadan.